Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Alfida dengan NIM 1520029 dari kelas HTNA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Kaidah-Kaidah Siasah Syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi terkait dengan Kaidah-Kaidah Siasah Syariah. Materi yang pertama yaitu kaidah-kaidah fikih bidang siasah. Yang kedua, integrasi dan interkoneksi agama dan politik di negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Omnibus Law Indonesia ditinjau dari sudut pandang Dusturiah. Langsung saja materi yang pertama yaitu tentang kaidah-kaidah fikih bidang siasah. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, fikih siasah adalah ilmu yang mempelajari tata negara, manajemen negara menurut Islam, yang meliputi aspek politik, aspek keuangan atau ekonomi, serta hubungan internasional antar golongan atau antar negara. Dalam pembahasan fikih siasah, terdapat kaidah-kaidah fikih bidang siasah. Itu siasah dusturiah atau konstitusi, siasah maliyah atau keuangan, dan siasah dauliyah atau hubungan internasional. Siasah dusturiah membahas tentang masalah perundang-undangan negara mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Kemudian siasah maliyah atau keuangan. Siasah ini membahas menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk pemasukan, pengelolaan serta pengeluaran uang atau harta milik negara. Kemudian ada siasah dauliyah atau hubungan internasional. Siasah ini menyangkut prinsip-prinsip yang membimbing hubungan suatu negara Islam dengan negara-negara lain, termasuk hal perdamaian, diplomatik, dan kerjasama internasional. Kemudian ada pun ruang lingkup kaidah-kaidah fikih bidang siasah menurut Abdurrahman Taj, yaitu dibagi menjadi 7 bidang, antara lain ada siasah dusturiah, tasyri'iyah, qada'iyah, maliyah, idariyah, tanfiziyah, dan kharijiyah. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu tentang integrasi dan interkoneksi antara agama dan politik di negara Indonesia. Integrasi mencakup proses menghubungkan atau menggabungkan dua atau lebih dari komponen, sistem, atau elemen menjadi satu kesatuan menjadi lebih besar. Perlu diketahui, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, negara Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Serta Indonesia menganut dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Tetapi terkadang muncul ketegangan ketika prinsip-prinsip agama tersebut bersinggungan dengan kebijakan politik.
Nah, dalam persoalan tersebut, peran pemerintah serta lembaga-lembaga negara itu sangat penting ya, karena untuk memastikan bahwa kebijakan politik tersebut tidak diskriminatif terhadap kepentingan terhadap kelompok-kelompok agama di negara tersebut. Di Indonesia, keberagaman tersebut diyakini sebagai kekayaan nasional. Keberagaman formulasi tentang hubungan agama dengan politik terjadi di beberapa negara antara negara satu dengan negara lain sesuai dengan bidang ideologi negara tersebut. Pemahaman tentang istilah negara, istilah agama, atau sering disebut dengan istilah ad-din, sering menimbulkan kekacauan nalar karena mereka tidak memaknai hakikat hubungan antara agama dengan politik. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, kita perlu mempelajari, memaknai hakikat dari negara tersebut. Memasuki materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu Omnibus Law Indonesia ditinjau dari sudut pandang Dusturiah. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi, teman-teman. Yang pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasi dalam struktur hukum nasional. Yang kedua, hukum Islam berlaku secara normatif, yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Menurut Siasa Dusturiah, pembentukan Omnibus Law masih kurang dikarenakan pembentukan suatu undang-undang harus mencakup tahapan-tahapan perencanaan dan persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan dan penyebaran. Pembentukan Omnibus Law Indonesia belum mencapai tahapan-tahapan tersebut, teman-teman, dikarenakan tidak ada transparansi bagi masyarakat untuk menilainya. Dengan kata lain, ini bertentangan dengan dasar-dasar doktrin politik. Doktrin politik Dusturiah ya, teman-teman. Oleh karena itu, kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak lebih diutamakan dalam Siasa Dusturiah ini. Mungkin itu ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.